Ali. Sekarang saya akan mengungkapkan satu fakta-fakta, kemudian saya minta pendapat ahli. Begini, ada kejadian dalam proses perkara dari saudara Rizal ini, Riki ini, di Magelang pada tanggal 7 ada suatu kejadian di mana pada saat itu saudara Riki Rizal dengan Eliezer sedang mengurus anak dari saudara Ferdi Sambo ke sekolah. Ada kepentingan sekolah anak. Kemudian kira-kira sudah jam 6 lebih atau setengah 7 malam, ibu Ferdi Sambo telepon Riki tidak jawab, mungkin tidak lihat, kemudian menyaut saudara Eliezer. Ucapan dari ibu Sambo, "Dek, mana Riki? Cepat pulang." Dalam kondisi katanya menangis. Ya, maka segera dipanggil saudara Riki, Eliezer langsung berangkat balik pulang ke rumah di Magelang. Pada saat di Magelang, saudara Riki dan Eliezer tidak melihat kondisi di bawah kosong. Naik ke tangga, melihat saudara pembantu rumah tangga, Ibu Susi, dalam keadaan menangis. Yang dilihat Riki maupun Eliezer. Kemudian ketemu dengan Kuat di dekat pintu kamar. Ditanya oleh saudara Riki, "Ada apa, Om Kuat?" Dia jawab oleh Kuat, "Nggak tahu tuh tadi saudara Joshua naik ngendap-ngendap. Kemudian saya teriakin, dia lari ke bawah. Kemudian dia lihat karena ibu ini jatuh katanya tertelentang. Kemudian disuruh oleh si Kuat, lihat tuh ibu. Oleh karena itu kemudian suatu saat lagi disampaikan lagi kepada si Riki. Kemudian si Joshua pengen lagi mau naik lagi, "Om, saya mau akan sampaikan, mau menjelaskan maksudnya ke Kuat." Tapi mungkin Kuat karena sudah terlanjur a priori atau apalah yang dilakukan Joshua terhadap Ibu Ferdi Sambo, sehingga akhirnya si Kuat mengambil satu pisau, menghadang supaya Joshua jangan naik dulu ke tempat Ibu Ferdi Sambo. Akhirnya itulah cerita ini didengar oleh saudara Riki. Kemudian akhirnya ya udah saudara Riki langsung ke kamar Ibu Sambo. Ditanya kepada Ibu Sambo, "Ada apa, Bu?" Waktu itu dijawab Ibu Sambo tidak menjelaskan ada apa-apa, cuma dia bilang malah berbalik, "Mana Joshua?" Jadi dalam pengertian tolong panggil Joshua. Kemudian sebelum saudara Riki memanggil Joshua, dia berpikir ini sudah ada suasana yang tidak bagus antara Kuat asisten dengan saudara Joshua. Dia berpikir takut terjadi apa-apa, kok sempat si Kuat sudah berani bawa pisau. Suatu saat kalau terjadi kebencian, kemarahan si ini terjadi suatu hal. Sementara dari segi kepangkatan polisi yang senior di rumah itu adalah saudara Riki, sehingga dia berinisiatif. Yang dilihat juga oleh saudara Eliezer, dia amankanlah senjata itu di kamar atas di tempat anaknya Pak Sambo. Dengan katanya tujuan jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kemudian baru dia turun ke bawah, bertanya kepada Joshua, "Joshua, ada kejadian apa Joshua? Kamu dipanggil ibu." Joshua masih marah. "Apa tuh Om Kuat marah-marah sama saya?" "Tapi ya udahlah, kamu dipanggil ibu kelihatannya tidak sehat." Ya. Kemudian akhirnya mengalah Joshua, mau kemudian melewatin Joshua si Kuat, naiklah ke atas. Sampai di kamar ibu disampaikan sama Riki, "Bu, ini Joshua." Joshua masuk, lebih kurang 10 sampai 15 menit dia berbicara. Saudara Joshua duduk di bawah, ibu dari baring menyender. Tapi Riki tidak di dalam, menunggu di luar. Tapi tidak jauh, berjaga-jaga kalau dipanggil lagi. Menurut Riki itu ada sekitar 10, mungkin sampai lebih. Setelah itu ada sinyal Riki dipanggil ibu supaya bawa Joshua ke bawah. Akhirnya dibawa lagi lah Joshua. Di tengah jalan mau ke bawah ditanya lagi sama Riki, "Joshua, ada apa sih?" "Udah Bang, nggak ada apa-apa." Jadi udah melunak suasana. Dan kebetulan juga pisau yang pada saat itu ditanya waktu itu oleh si Riki juga menurut
udah ditaruh lagi sehingga udah suasana tenang, sehingga tidak ada yang bertanya lagi kejadian apa sebenarnya. Nah, kemudian dalam kondisi itu saya bertanya, fakta yang saya sampaikan, berikut fakta-fakta kepribadian profil dari saudara Ricky Rizal. Apakah sikap dia yang mengamankan atau mengambil antisipasi senjata itu untuk memindahkan ke tempat lain, apakah itu sesuatu hal yang positif atau sesuatu yang negatif? Bagaimana dari segi psikologi atau forensik melihat fakta ini? Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak. Jadi yang perlu saya sampaikan, saya pikir pertama kali adalah mengenai fakta yang Bapak sampaikan ini didasari oleh keterangan yang disampaikan oleh saudara Ricky tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu, katakan seperti itu. Dan tadi juga Bapak sudah kemukakan memang betul bahwa saya terlibat dalam tim asosiasi psikologi forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini. Dan saya juga melakukan wawancara terhadap yang bersangkutan mengenai peristiwa yang terjadi. Dan informasi yang diberikan, keterangan diberikan kurang lebih seperti yang Bapak kemukakan. Nah, artinya di sini kita lihat ada keterangan yang berbasis memori. Nah, ketika kita bicara keterangan berbasis memori, kita ketahui bahwa peristiwa ini terjadi di masa lalu. Keterangan ini dihimpun atau diperoleh beberapa waktu setelahnya. Sehingga yang mau saya katakan pertama kali adalah kita juga perlu mengevaluasi keterangan yang disampaikan oleh seseorang berkaitan peristiwa di masa lalu. Ini secara umum dalam berbagai peristiwa hukum juga memang demikian. Nah, sehingga kemudian kita menguji apakah kemudian keterangan yang disampaikan ini suatu keterangan yang reliable atau tidak. Yang pertama adalah kita cek bagaimana teknik atau metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan tersebut. Ketika kami mendapati bahwa suatu teknik atau metode wawancara yang digunakan adalah metode atau teknik yang tidak berbasis bukti, artinya berbasis riset bahwa ini efektif, maka kemudian bisa dikatakan kualitas dari keterangannya adalah kualitas keterangan yang rendah. Nah, yang kami lakukan dalam pemeriksaan psikologi forensik, kami menerapkan teknik-teknik wawancara yang memang berbasis riset sebelumnya dianggap ini efektif untuk kemudian kita memahami apa yang terjadi di masa lalu. Karena kita tahu bahwa memang betul bahwa terdapat potensi distorsi terhadap apa yang dialami, yang kemudian tersimpan di memori dan kemudian diungkapkan kembali. Nah, atas dasar itulah kemudian ketika kemudian kami mendapati bahwa yang kami lakukan menggunakan metode teknik yang tepat, sehingga kami berpikir, kami bisa dikatakan menyimpulkan bahwa keterangan hal tersebut yang disampaikan adalah suatu keterangan yang patut kemudian diduga, artinya patut diterima seperti itu, artinya keterangan yang berkualitas. Nah, itu yang pertama. Lalu kita masuk kepada yang kedua berkaitan dengan detil-detil informasi yang disampaikan. Memang betul dari keterangan yang disampaikan oleh Ricky secara langsung kepada saya sebagai anggota tim pemeriksa, saya pikir saudara Ricky dia paham betul bahwa beliau secara usia dan kepangkatan adalah bisa dikatakan senior di antara perangkat yang lain yang ada di tim pimpinan mereka di Magelang tersebut. Nah, secara spesifik dalam situasi yang ada pemanggilan dan situasi malam hari yang tadi digambarkan, memang kemudian saya melihat bahwa ini situasi yang ambigu. Kenapa saya katakan ambigu? Bahwa menurut keterangan Ricky hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ketika ini belum pernah terjadi sebelumnya, maka kemudian ambigu ini menyebabkan yang bersangkutan atau para pihak yang ada di situ kemudian kebingungan nih apa yang harus diambil, bagaimana harus bertindak, apa yang harus dilakukan. Nah, karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, dalam situasi ambigu tersebut, Ricky seperti yang tadi Bapak Saudara Ricky seperti tadi kondisi psikologis yang digambarkan, saya pikir yang bersangkutan kemudian melakukan suatu inisiatif tindakan untuk mungkin bahasa kerennya mitigasi resiko, Pak. Artinya mengurangi suatu kemungkinan ada masalah serius yang lebih lanjut.
Dalam hal ini kita melihat bahwa ketika diawali bahwa ada suatu informasi yang diperoleh oleh yang bersangkutan, ada kondisi tidak biasa karena ini kan diawali dari telepon dari ibu. Ya. Nah ini kan suatu situasi kondisi yang tidak biasa yang kemudian tidak pernah terjadi sebelumnya. Maaf sebelumnya. Nah yang bersangkutan berespons sehingga kemudian ketika dalam situasi spesifik tersebut, saya pikir karena didukung oleh potensi psikologi, artinya profil psikologisnya saudara Ricky, maka yang bersangkutan mengambil beberapa langkah atau karena yang bersangkutan ketika sampai juga dia sudah melihat ada situasi yang tidak biasa. Kok ada semacam, saya bisa katakan konflik antara ada dua pihak ya, antara saudara J, saudara K, artinya Bapak kuat, lalu kemudian dia melihat ada emosi negatif di situ. Yang ini ada ART yang kemudian dalam kondisi emosi negatif, ada ibu dalam kondisi yang juga negatif, seperti itu. Jadi saya melihat ini suatu putusan yang diambil dalam situasi ambigu, yang kemudian karena yang bersangkutan juga yang memahami bahwa sebagai senior atau sebagai orang yang bisa dikatakan pemimpin dalam tanda petik di antara perangkat tersebut, maka dia harus mengambil suatu tindakan.